Militer Israel kalah telak, langit Gaza tak aman lagi bagi jet-jet tempur Israel. Rudal-rudal panggul MANPADS atau Man Portable Air Defense System, meski sudah dipamerkan di Gaza sebelumnya, kini untuk pertama kalinya digunakan secara luas dalam ketegangan terbaru ini. Stasiun televisi Al Jazeera pada 14 April 2023 melaporkan pasukan Brigade Ezzedine Al-Qassam sayap militer Hamas menayangkan video penembakan rudal-rudal MANPADS miliknya ke wilayah Israel. Rudal-rudal panggul yang digunakan Brigade Ezzedine Al-Qassam itu disebut-sebut sebagai rudal Strela 2 buatan Uni Soviet yang dimodifikasi sendiri oleh Hamas. Rudal-rudal tersebut digunakan pasukan Hamas untuk menghadapi serangan jet-jet tempur rezim Zionis dalam serangannya ke jalur Gaza baru-baru ini. Penggunaan MANPADS ini tidak terbatas pada Brigade Ezzedine Al-Qassam saja, akan tetapi kelompok-kelompok perlawanan Palestina yang lebih kecil dari Hamas juga menggunakannya untuk melawan Zionis. Juru bicara Angkatan Bersenjata rezim Zionis mengakui penembakan 7 rudal darat-udara oleh pasukan perlawanan di Gaza dilakukan pada Kamis hingga Minggu lalu. Pada saat yang sama, jubir Hamas mengatakan bahwa kelompok perlawanan menggunakan strategi baru untuk melawan jet-jet tempur Israel di zona udara Gaza. Menurut Jazem Qasim, tujuan kelompok perlawanan Palestina adalah membuat langit Gaza tidak aman bagi jet-jet tempur rezim Zionis. Terbukti beberapa jet tempur ataupun rezim Zionis berhasil ditembak jatuh dan dirontokkan oleh kecanggihan yang terbangun oleh Hamas. Operasi anti-Zionis di Yerusalem yang diduduki habisi banyak warga Zionis. Sumber lokal Palestina melaporkan telah terjadi operasi anti-Zionis baru di Yerusalem yang diduduki. 2 orang Zionis tewas baru-baru ini dalam operasi ini dan kondisi beberapa orang Zionis lainnya terluka dan kritis. Sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa seorang pemuda Palestina menabrak pemukim Zionis di daerah Zionis Ramut dengan mobilnya. Akibatnya, sedikitnya 8 orang Zionis mengalami luka berat. Mereka mengalami luka-luka, beberapa di antaranya dilaporkan dalam kondisi serius. Beberapa kematian juga terjadi di pihak Zionis dalam operasi Syahid Quds ini. Setelah media melaporkan kematian seorang Zionis dalam operasi Quds pada hari itu, polisi rezim Zionis mengkonfirmasi kematian 2 orang lainnya dalam operasi itu. Operasi ini berlangsung selama 4 hari setelah kejahatan rezim Zionis di Kem Aqaba Jaber di Jericho. Identitas pelaku operasi Quds yang diduduki telah diketahui. Saluran 12 rezim Zionis mengumumkan bahwa pelaku operasi Al-Quds hari ini adalah pemuda Palestina. Netanyahu memerintahkan penghancuran rumah pemimpin operasi Quds. Sumber berbahasa Ibrani mengumumkan bahwa Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, memerintahkan penghancuran segera rumah martir Hussein Karaka, operator operasi hari ini di Yerusalem yang diduduki. Pelaksanaan 2 operasi di Yerusalem yang diduduki pukulan terberat bagi sistem keamanan Zionis. Hazem Qassem, juru bicara gerakan Hamas, mengatakan dalam reaksi pertama terhadap operasi Quds, operasi heroik di Quds adalah reaksi dan respon alami terhadap kejahatan rezim pendudukan terhadap rakyat Palestina. Yang terakhir adalah pembantaian Kem Aqaba Jaber. Qassem menyatakan bahwa operasi ini sekali lagi membuktikan bahwa bangsa Palestina berdiri dengan perlawanan dan akan mempertahankan tanahnya dari penjajah. Dia juga menyatakan bahwa pukulan berturut-turut pahlawan Palestina kepada penjajah adalah bukti yang jelas bahwa bangsa Palestina tidak takut dengan keputusan agresif musuh dan pemberontakan bangsa ini tidak akan berhenti.
Reaksi kelompok-kelompok Palestina terhadap operasi Syahid di Yerusalem yang diduduki. Di sisi lain, juru bicara Gerakan Jihad Islam Tariq Azzedin sembari mengucapkan selamat atas operasi ini, menegaskan bahwa operasi hari itu di Quds sekali lagi membuktikan bahwa bangsa Palestina akan terus melawan penjajah hingga terusir dari tanah mereka. Dia juga menambahkan operasi heroik ini merupakan respon alami terhadap kejahatan musuh terhadap bangsa Palestina dan tempat-tempat suci, dan penjajah tidak akan pernah memiliki keamanan dan juga perdamaian di tanah ini. Juga, Gerakan Perlawanan Rakyat Palestina mengumumkan bahwa operasi ini dilakukan sejalan dengan respon alami bangsa Palestina terhadap kejahatan musuh dan menekankan hak bangsa ini untuk melawan penjajah sampai mereka diusir dari tanah ini. Gerakan ini juga menyatakan bahwa keberhasilan para pejuang Palestina mencapai pusat Yerusalem menunjukkan kegagalan institusi keamanan Israel dan ketidakmampuan mereka menghalangi ataupun menghadapi taktik perlawanan. Gerakan Mujahidin juga menegaskan bahwa operasi ini membuktikan bahwa pemberontakan dan intifada bangsa Palestina berlanjut dengan berbagai cara untuk membebaskan diri dari pendudukan. Gerakan ini menekankan bahwa operasi heroik ini merupakan bagian dari reaksi alami bangsa Palestina terhadap kejahatan dan ancaman pemerintah radikal Zionis. Pertahanan udara Hamas lawan serangan jet tempur Israel. Sistem pertahanan udara sayap militer Hamas Brigade Ezzedine Al-Qassam menghadapi serangan jet tempur rezim Zionis. Jet tempur rezim Zionis dini hari melancarkan serangan ke salah satu markas kelompok perlawanan di Camp Al-Maghazi yang terletak di pusat jalur Gaza dengan 5 rudal. Target yang serang jet tempur rezim Zionis itu adalah markas Batalion 13 dan serangan tersebut menyebabkan sejumlah kerusakan fisik. Brigade Ezzedine Al-Qassam mengumumkan unit pertahanan udara kami melawan serangan jet tempur rezim Zionis dengan rudal darat ke udara. Dalam beberapa hari terakhir, situasi di wilayah pendudukan terutama di tepi barat terus memanas. Para pejuang Palestina menggunakan media apapun untuk melawan pasukan rezim Zionis.